Halo, nama aku Tasya. Aku penyuka kerajinan tangan dan seni. Di channel YouTube ini ingin mengajak kalian semua untuk berkreasi bersama. Di video kali ini aku ingin memperkenalkan sebuah alat yang merupakan favorit aku, salah satu favorit aku dalam berjournaling atau crafting. Jadi ini namanya Distress Marker Spritzer yang dikeluarkan oleh Tim Holtz. Dengan alat ini kita bisa bikin spidol menjadi airbrush atau mendapatkan efek cat semprot pakai spidol aja. Ini konsepnya simple. Jadi alatnya terdiri dari dua bagian, yang satu adalah handle untuk spidolnya, dan yang satu adalah bagian tiupannya yang berujung seperti corong kecil ini ya. Nah, nanti spidol akan kita masukkan ke selongsongnya, kemudian ujung spidol kita pertemukan dengan mulut corong ini. Jadi ketika kita tekan, udara yang masuk lewat sini akan menyemprotkan tinta si spidolnya. Nah, jadi super simple ya. Kalau kita pakai airbrush beneran, itu kan perlu kompresor, perlu listrik, perlu mengisi tinta. Aku sendiri nggak main airbrush, jadi nggak ngerti, cuman sepertinya cukup complicated, sedangkan ini cukup dengan spidol aja kita bisa mendapatkan efek cat semprot. Aku punya banyak spidol, jadi aku suka banget ini, alat ini. Ini sebenarnya bukan konsep baru ya, di tahun 90-an awal, itu ada produk yang mirip yang masuk Gramedia, memang produk asing, tapi masuk Gramedia, namanya Blitzer. Waktu itu aku sempat dibeliin sama tanteku, si produk Blitzer itu warnanya merah, aku pakai dengan spidol snowman biasa, dan hasilnya bagus, aku suka. Cuman masalahnya waktu itu alatnya lumayan mahal, dan aku perginya bareng-bareng sepupuku, sehingga pakainya harus gantian. Sepupuku tinggalnya di luar kota. Jadi setelah kita harus tuker-tukeran itu, alatnya udah nggak tahu kemana sekarang tentunya. Nah, ketika aku lihat Tim Holtz mengeluarkan produk ini, aku ingat langsung, oh iya ini sama persis sama Blitzer yang waktu itu aku pernah beli. Jadi aku langsung beli, sampai sekarang aku masih pakai. Oke, sekarang aku akan demokan bagaimana cara menggunakan alat ini dan bagaimana hasilnya. Untuk demonya aku akan pakai spidol ini, tombol dual brush pen yang punya dua ujung yang berbeda. Yang satu adalah ujung yang brush, dan yang satu lagi adalah pen tip, ujung pen yang untuk menulis yang lebih kecil. Jadi kita akan lihat apa perbedaannya kalau kita pakai ujung yang kecil dan ujung yang besar. Kita pakai ujung yang kecil dulu, oke? Setelah dibuka spidolnya, kita masukin ke selongsongnya, kita tepatkan ujung spidol di bagian corong, mulut corong ini, terus kita kencangkan supaya tidak goyang-goyang. Tidak semua spidol bisa dipakai di sini ya tentunya, karena tergantung ukuran dari silinder spidolnya. Kalau dia lebih besar dari selongsong ini, jadi tidak bisa masuk. Tapi kalau dia lebih kecil, itu nggak apa-apa, karena ini dia punya pengatur supaya bisa dijepit. Jadi spidolnya tidak geser-geser, tidak goyang-goyang atau tidak jatuh. Seperti konsep cat semprot pada umumnya, kalau kita semprotkan dekat dengan permukaan, maka semprotannya akan lebih padat, lebih kecil. Kalau kita semprotkan agak jauh, berjarak dari kertasnya, maka tintanya akan lebih menyebar, tapi lebih tipis. Seperti ini misalnya. Saya semprotkan dekat, nah jadinya sangat pekat. Pekat seperti ini. Tapi kalau saya semprotkan agak jauh, maka jadinya lebih tersebar. Seperti ini. Sekarang kita coba tukar dengan ujung yang satunya, yaitu brush tipnya, yang memiliki permukaan felt lebih besar daripada yang tadi. Ini karena dia menyimpan lebih banyak tinta. Jadi, kalau kita menggunakan yang ini, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak cipratan atau lebih besar butiran yang disemprotkannya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini butiran cipratannya lebih besar-besar dibandingkan yang tadi lebih halus dan lebih kecil-kecil. Jadi ini pemakaiannya tergantung kebutuhan kalian aja. Aku suka pakai yang besar-besar itu untuk kalau kita mau bikin aksen atau efek di sebuah halaman yang udah selesai nih, tinggal pengen ada kurang sesuatu gitu, pengen ada warna sedikit, tapi nggak mau terlalu pekat. Jadi kita cipratin pakai ini. Aku suka banget nih efek ini. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang lebih mendetail, aku pengennya lebih halus, pengennya lebih lembut, pakailah yang tadi, lebih kecil. Kalau kita pakai stensil yang punya desain sangat mendetail, nah itu lebih baik pakai yang lebih halus. Kita demokan lagi ya, stensil. Aku akan coba demokan penggunaan dengan stensil ini, yang seperti motif paisley. Ini juga dari Tim Holtz. Kita akan coba buat dengan motif atau warna pelangi, karena
Aku suka warna-warni. Aku pakai masking tape supaya dia tidak geser-geser, karena aku pengen efek pelangi, jadi nanti tuh aku akan gradasikan mulai dari merah, kuning, hijau, biru dengan tombol yang sudah aku siapkan di sini. Oke, sambil menunggu aku membuat stensilannya, aku tambahkan juga keunggulan dan kekurangan produk ini. Keunggulannya seperti bisa kalian lihat, produknya mudah, kemudian ringan, dan juga kompatibel dengan berbagai macam spidol yang udah kalian punya. Kekurangannya, kalau kita mau bikin karya yang luasannya agak besar seperti ini, ya lumayanlah bikin tangan pegel. Oke, seperti ini hasilnya. Mari kita lihat seperti apa kalau stensilnya dibuka. Oke, begini hasilnya. Ini sebenarnya ada trik ya. Ini stensil yang tadi, karena dia habis kita semprotin pakai si Tombow dan stensil terbuat dari plastik. Jadi ini masih ada tinta di antara cetakannya itu ya. Ini bisa kita ambil print juga pakai makeup sponge. Aku gosokkan. Oke, karya kedua dari hasil stensilan yang tadi dapat lagi seperti ini. Jadi dia tadi yang aku gosok dari sisa tinta yang ada di stensilnya. Seru ya, bisa jadi latar belakang kah, bisa jadi karya kamu selanjutnya. Simpan aja. Oke, sekarang kita coba pakai Posca. Posca adalah acrylic marker, jadi dia cat akrilik nih dalamnya, dia tidak transparan, opaque. Posca kan cukup tebal ya, si spidolnya, badannya, sehingga tentu saja tidak masuk ke selongsongnya. Tapi masih bisa diakalin. Gimana caranya? Ya, dipegang aja. Disemprotnya sambil dipegangin intinya. Terus kita posisikan Poscanya, kita semprotkan. Dapat efek cipratan cat akrilik. Gampang banget. Aku suka banget pokoknya produk ini. Sebenarnya aku tuh kepikiran ini kan cuman niupin udara doang ya ke corongnya ini. Terus seperti yang tadi aku sudah praktekkan, si Posca bahkan nggak masuk ke pegangan ini. Jadi kalau bisa kayak gitu, bisa nggak kalau kita pakai barang yang mirip ini? Yang aku kepikiran apa? Sedot ingus bayi. Sedot ingus bayi kan punya struktur yang sama. Ada balon peniupnya dan ada corong kecil untuk masuk ke hidungnya. Nah, jadi aku sudah beli. Aku beli 2 produk, satu sedot hidung bayi yang kecil yang biasa, dan yang satunya lagi agak besar karena dia ada pilihan ukurannya, jadi aku coba pilih yang paling besar. Judulnya Infant Ear Syringe. Jadi buat masukin obat atau cairan ke telinga. Kayak gitu. Oh, wow. Tapi dia nih corongnya karet juga. Bisa nggak ya? Kita tes. Kita tes pakai tombol lagi di halaman yang tadi deh, supaya kita bisa bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Ini halaman yang tadi aku tes pakai tombol, kita pakai tombol yang sama. Bisa nggak ya? Tapi ini nggak ada tempat markernya, jadi harus kita pegangin. Oh, intinya bisa, tapi susah. Bisa, bisa. Kalau niat mah apa aja juga bisa jadi alat seni ya nggak? Iya, bisa jawabannya. Kita coba yang satunya lagi. Oh, bisa dengan sedikit learning curve ya. Bisa, jawabannya bisa. Soalnya aku coba cari produk ini, kayaknya mungkin udah jarang ya. Soalnya emang dirilisnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, 2014. Dan aku tahunya beberapa merek scrapbook lain juga bikin produk serupa, produk mirip, tapi nggak tahu kalau di Indonesia bisa dapetin di mana. Karena toko-toko scrapbooking kayaknya sudah semakin menghilang sedihnya. Aku nyoba nyari online sih nggak ketemu yang kayak gini. Tapi kalau sedot hidung atau sedot ingus ada. Jadi
Kalau kalian mau, mendapatkan efek yang sama dengan alat yang lebih terjangkau dan lebih available, bisa beli alat-alat ini. Ya, untuk iseng-iseng. Harus mau aja meganginnya, kayak tadi. Bisa sih. Oke, cukup sampai di sini perkenalan dan eksperimen aku hari ini. Sampai jumpa di kreasi selanjutnya.